Lewat terminal kedatangan internasional, sindikat menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Dan dari 90 kasus upaya penyelundupan narkotika lewat Bandara Soekarno-Hatta tahun 2014 lalu, 90% diantaranya adalah narkotika jenis sabu. Selain disembunyikan di dalam koper maupun ditelan dalam bentuk kapsul, sabu juga dibawa kurir dengan modus body strapping. Orang yang membawa barang di badannya langsung itu biasanya bisa dideteksi oleh petugas yang jeli. Ketika mereka jalan, turun dari pesawat, menunggu imigrasi, kemudian menunggu barang, dan ketika lewat di pintu Bea Cukai, di situ Bea Cukai itu melakukan assessment. Jadi tolong bagi pengguna bandara, kadang-kadang perlu menunggu ya, perlu antri itu ya, perlu antri ketika ngambil barang atau ketika lewat di tempat Bea Cukai. Body strapping ini adalah modus yang biasa dilakukan dan kita tahun 2013-2014 banyak sekali kasusnya. Kalau body strapping itu sabu, kemudian kalau di sepatu itu ada dua, ada yang sabu, ada yang ketamin. Tapi bagaimanapun juga 90% narkoba yang kami tangkap itu adalah sabu. Kasus yang tahun 2015 ini, body strapping yang dilakukan itu 100% semua kasusnya itu adalah sabu, karena ketika kita lakukan pemeriksaan badan ternyata dia membawa, kemudian kita lepaskan, kemudian kita cek dengan alat deteksi itu adalah sabu. Cara apapun akan dilakukan sindikat untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Selain menggunakan kurir, lewat terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, sindikat juga menyelundupkan narkotika ke Indonesia lewat barang kiriman. Di tahun 2014 lalu, setidaknya ada 31 kasus yang ditemukan dalam upaya penyelundupan narkotika lewat gudang kiriman perusahaan jasa titipan. Seperti yang terjadi pada hari Jumat, 13 Februari 2015. Sebuah paket berupa kardus besar masuk ke gudang perusahaan jasa titipan Soekarno-Hatta. Ketika kita mencurigai sesuatu, kita harus memastikan kecurigaan itu. Kita harus melakukan pemeriksaan di tempat, pemeriksaan pendahuluan, karena kita punya alat untuk mendeteksi. Hanya 1 menit itu sudah langsung bisa dideteksi ini masuk kategori narkoba atau tidak gitu. Setelah itu positif, baru kemudian kami melakukan kerjasama dengan penegak hukum yang lain, bisa BNN, bisa teman-teman dari Polda atau Baris-Krim, maupun yang terdekat dari sini adalah Polresta. Ketika lewat di tempat kita dilakukan pemeriksaan dan ketemulah barang yang disembunyikan di dalam patung kodok ini ya. Ketika lewat alat pemindah ini kelihatan sekali, sehingga ini kita kesampingkan. Patung kodok itu kita amankan, kita keluarkan isinya. Nah, ini ternyata isinya itu serbuk ya, kristal. Kemudian kita lakukan deteksi dengan alat deteksi kita, positif adalah sabu.